warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kesejahteraan bagi kita semua. Di sini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 6 Kepramukaan akan menjelaskan materi tentang sejarah kepanduan dunia dengan saya sendiri Made Selviani dan beberapa rekan saya yaitu Nanda Sylvia Ramadini, Nelly Diana Piaroga, Ratu Kaurinisa, Raiza Mulia Abadi, Ristia Salsabila, Untung Batin Laksono, dan Reza Zamanur Janati. Baik, untuk materi pertama ada kelahiran Gerakan Kepanduan. Gerakan Kepanduan ini dimulai pada tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell, seorang letnan jenderal tingkatan bersenjata Britania Raya, dan William Alexander Smith, pendiri Boyd's Brigade, mengadakan perkemahan kepanduan pertama yang dikenal sebagai Jambore di Kepulauan Brunei, Inggris. Ide sebagai mengadakan gerakan kepanduan ini muncul ketika Baden-Powell dan pasukannya berjuang mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan, dari serangan tentara Boer. Ketika itu, pasukannya kalah agung dibandingkan tentara Boer. Sebagai mengakalinya, sekelompok pemuda diwujudkan dan dilatih menjadi tentara sukarela. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nanda Sylvia Ramadini. Tugas pertama mereka adalah membantu militer mempertahankan kota. Mereka mempunyai tugas-tugas yang ringan tetapi penting. Misalnya, memberikan pesan yang diberikan Baden-Powell kepada seluruh babak militer di kota tersebut. Pekerjaan itu dapat mereka selesaikan dengan baik sehingga pasukan Baden-Powell dapat mempertahankan kota Mafeking selama beberapa bulan. Sebagai penghargaan atas kesuksesan yang mereka dapatkan, setiap babak tentara sukarela tersebut diberikan sebuah lencana. Gambaran dari lencana ini kemudian dipakai sebagai logo dari Gerakan Pramuka Internasional. Kesuksesan Baden-Powell mempertahankan kota Mafeking membuatnya diasumsikan menjadi pahlawan. Dia kemudian menulis buku yang berjudul Aid to Scouting di tahun 1899 dan menjadi buku terlaris di masa itu. Pada tahun 1906, Ernest Thompson Seton mengirimkan Baden-Powell sebuah buku karyanya yang berjudul The Big Break: Role of the Warcraft Indians. Seton, seorang keturunan Inggris Kanada yang tinggal di Amerika Serikat, sering mengadakan pertemuan dengan Baden-Powell dan menyusun rencana tentang suatu gerakan pemuda. Pertemuannya dengan Seton tersebut mendorongnya sebagai menulis kembali bukunya Aid to Scouting dengan versi baru yang diberi judul Boy Patrol. Buku tersebut dimaksudkan sebagai buku ajaran yang didapat kepanduan bagi para pemuda ketika itu. Kemudian, sebagai menguji ide-idenya, dia mengadakan sebuah perkemahan sebagai 21 pemuda dari bermacam lapisan masyarakat selama seminggu penuh, dimulai pada tanggal 1 Agustus di Kepulauan Brunei, Inggris. Cara organisasinya sekarang dikenal dengan sistem patroli atau patrol system dalam bahasa Inggris, menjadi kunci dari pelatihan kepanduan yang diterapkannya. Sistem ini mengharuskan para pemuda sebagai membentuk beberapa kumpulan kecil, kemudian menunjuk Aid 1 di sela mereka sebagai menjadi ketua kumpulan tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ratu Khoirunisa. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh saudari Nelly, yaitu sebagai berikut. Setelah bukunya diterbitkan dan perkemahan diterapkannya berlangsung dengan sukses, Baden-Powell pergi sebagai sebuah kur yang direncanakan oleh Arthur Persson sebagai mempromosikan pemikirannya ke seluruh Inggris. Dari pemikirannya tersebut dibuatkanlah buku yang berjudul Scouting for Boys, yaitu yang pada masanya dikenal sebagai buku panduan kepramukaan atau Boy Scout Handbook edisi pertama. Pada masa itu, Baden-Powell mengharapkan bukunya dapat memberikan beberapa organisasi pemuda yang telah tersedia. Tapi yang terjadi, beberapa pemuda malah membuat organisasi yang baru dengan menjadikan Baden-Powell sebagai pemimpin mereka. Dia pun setuju dan mendorong mereka sebagai berusaha bisa dan berlatih serta mengembangkan organisasi yang mereka dirikan tersebut. Seiring dengan bertambahnya jumlah babak, Baden-Powell semakin kesungkaran membimbing mereka.
dia membutuhkan asisten sebagai pembantunya. Oleh karenanya, ia merencanakan pembentukan sebuah pusat pelatihan kepemimpinan bagi orang dewasa atau Adult Leadership Training Center pada tahun 1919. Sebuah taman yang tidak jauh di London dibeli sebagai tempat pelatihan tersebut. Dia pun menulis buku yang berjudul Edge to South Mastership dan beberapa buku lainnya yang kemudian ia kumpulkan dan disatukan dalam buku yang berjudul Roving to Success for Rover South pada tahun 1922. Sekalipun gerakan kepanduan didirikan Baden-Powell, tetapi ia banyak terinspirasi dari Frederick Russell Branham, orang Amerika yang membantu Inggris di Afrika Selatan. Branham banyak berusaha bisa teknik bertahan hidup di alam lepas dari ayahnya yang menjadi seorang pastor di tempat penampungan. Branham yang sukses menghadapi beberapa pemberontakan Indian, lalu pergi ke Afrika Selatan dan berkenalan dengan Baden-Powell di Perang Boer. Dari Branhamlah, Baden-Powell menyusun berbagai macam keterampilan dasar yang diperlukan oleh seorang Boy Scouts atau pandu yang terinspirasi dari orang Indian. Kemudian di gerakan kepanduan, Branham diangkat sebagai kepala suku pertama dari gerakan yang didirikan oleh Baden-Powell. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Risti. Perkembangan gerakan kepanduan. Tak lama setelah buku Schooling for Boys diterbitkan, pramuka mulai dikenal di seluruh Inggris dan Irlandia. Gerakannya sendiri secara perlahan tapi pasti mulai dicoba dan diterapkan di seluruh wilayah kerajaan Inggris dan koloninya. Unit kepanduan di luar wilayah kerajaan Inggris yang pertama diakui keberadaannya diwujudkan di Gibraltar pada tahun 1908, yang kemudian didampingi oleh pembentukan unit lainnya di Malta. Kanada ialah koloni Inggris pertama yang mendapat izin dari kerajaan Inggris sebagai membangun gerakan kepanduan, didampingi oleh Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Chili ialah negara pertama di luar Inggris dan koloni yang membentuk gerakan kepanduan. Parade pramuka pertama diadakan di Crystal Palace, London pada tahun 1910. Parade tersebut menarik minat remaja di Inggris. Kurang lebih 10.000 remaja dan putri Inggris tertarik sebagai bergabung dalam kegiatan kepanduan. Argentina, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, India, Meksiko, Belanda, Norwegia, Rusia, Singapura, Swedia, dan Amerika Serikat sudah tercatat mengikuti organisasi kepramukaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Untung. Sejak awal didirikannya gerakan kepanduan, para remaja putri sudah mengisyaratkan agungnya minat mereka dengan bergabung. Sebagai mengakomodasi minat tersebut, Agnes Baden-Powell, adik dari Bapak Kepanduan Sedunia, Robert Baden-Powell, pada tahun 1910 ditunjuk menjadi presiden organisasi kepanduan putri pertama di alam. Agnes pada awal mulanya menamakan organisasi tersebut Rosebud, yang kemudian berganti menjadi Brownies Girl Guide pada 1914. Agnes mundur dari kursi presiden pada tahun 1917 dan digantikan oleh Olive Baden-Powell, istri dari Lord Baden-Powell. Agnes tetap menjabat sebagai wakil presiden sampai dia meninggal pada usia 86 tahun. Pada kala tersebut, kepanduan putri sudah diposisikan sebagai unit terpisah dari kepanduan pria. Hal tersebut diterapkan menimbang norma sosial yang berlangsung masa tersebut. Pada era 90-an, banyak organisasi kepanduan di alam yang saling bekerja sama setelah unit putra dan putri sebagai memberikan pendidikan kepanduan. Program awal bagi pendidikan pembina diadakan di London pada tahun 1910 dan di Yorkshire pada tahun 1911. Namun, Baden-Powell menginginkan pendidikan tersebut dapat dipraktekkan semaksimal mungkin. Hal tersebut berfaedah bahwa dalam setiap pendidikan diperlukan praktek lapangan, semisal berkemah. Hal ini membimbing pembentukan kursus Woodpeak, dampak Perang Alam 1. Pendidikan Woodpeak bagi para pembina tertunda sampai tahun 1919. Pada tahun tersebut diadakan kursus Woodpeak pertama di Gilbert Park. Pada masa ini pendidikan bagi pembina sudah beragam dan mempunyai cakupan yang lapang. Beberapa pendidikan yang cukup terkenal bagi pembina seperti pendidikan dasar, spesifik golongan, sampai kursus Woodpeak. Sejak awal didirikannya gerakan kepanduan, para remaja putri sudah mengisyaratkan agungnya minat mereka sebagai bergabung. Sebagai mengakomodasi minat tersebut, Agnes Baden-Powell, adik dari Bapak Kepanduan Dunia, Robert Baden-Powell, pada tahun 1910 ditunjuk menjadi presiden organisasi kepanduan putri pertama di alam.
Agnes pada awal mulanya menamakan organisasi tersebut Rosebud, yang kemudian diganti menjadi Brownies Girlguides pada tahun 1914. Agnes mundur dari kursi presiden pada tahun 1917 dan digantikan oleh Olive Baden-Powell, istri dari Lord Baden-Powell. Agnes tetap menjabat sebagai wakil presiden sampai dia meninggal pada usia 86 tahun. Pada kala itu, kepanduan putri sudah diposisikan sebagai unit terpisah dari kepanduan pria. Hal tersebut diterapkan menimbang norma sosial yang berlangsung pada saat itu. Pada era 90-an, banyak organisasi kepanduan alam yang saling bekerja sama setelah unit putra dan putri sebagai memberikan pendidikan kepanduan. Program awal bagi pendidikan pembina diadakan di London pada tahun 1910 dan di Yorkshire pada tahun 1911. Namun, Baden-Powell menginginkan pendidikan tersebut dapat dipraktikkan semaksimal mungkin. Hal tersebut berfaedah bahwa dalam setiap pendidikan diperlukan praktek lapangan, semisal berkemah. Hal ini membimbing pembentukan khusus World Bank. Dampak Perang Alam I, pendidikan World Bank bagi para pembina tertunda sampai tahun 1919. Pada tahun tersebut, diadakan khusus World Bank pertama di Gilwell Park. Pada masa ini, pendidikan bagi pembina sudah beragam dan mempunyai cangkupan yang lapang. Beberapa pendidikan yang cukup terkenal bagi pembina seperti pendidikan dasar, pendidikan spesifik golongan, sampai kursus World Bank.